Coba bayangin, mobil dengan desain futuristik, fitur segila mobil premium, tapi harganya justru bikin merek lama gelisah. Pertanyaannya sekarang cuma satu, ini mobil beneran layak dibeli, atau cuma kelihatan hebat di brosur? Kalau kamu masih mikir mobil Cina itu murah karena murahan, video ini bisa bikin kamu nggak nyaman, karena mobil yang kita bahas hari ini, harganya masuk akal, fiturnya nggak masuk logika, dan pertanyaannya sekarang, bukan lagi mobil Cina layak, atau enggak, tapi, kenapa mobil lain masih semahal itu? Mari kita kupas tuntas mobil Cina yang disebut-sebut sebagai penghancur pasar. Tonton sampai habis, karena di akhir video, kamu mungkin bakal mikir ulang soal pilihan mobil berikutnya. Pertama, kenapa disebut penghancur pasar? Istilah penghancur pasar itu bukan asal lebay, mobil ini datang dengan satu senjata utama, value yang terlalu tinggi untuk harganya. Artinya sederhana, mengubah standar. Mobil ini datang dengan pendekatan berbeda, bukan fokus ke nama besar, tapi fokus ke apa yang didapat konsumen. Dan saat satu produk memberi lebih banyak dari yang diharapkan, pasar otomatis ikut bergeser. Penghancur pasar bukan berarti produk buruk. Justru sebaliknya, ia adalah produk yang membuat konsumen berkata, kenapa yang lain tidak seperti ini? Mobil ini tidak melawan merek manapun, ia hanya menggeser ekspektasi. Dan saat ekspektasi naik, pasar tidak punya pilihan selain beradaptasi. Saat kompetitor masih pelit fitur, mobil ini langsung kasih layar besar. Sistem keselamatan aktif desain modern dan teknologi yang biasanya cuma ada di mobil, jauh lebih mahal. Makanya wajar kalau kehadirannya bikin peta persaingan berubah. Kedua, desain eksterior, aura mobil mahal. Dari luar, mobil ini sama sekali nggak kelihatan murah. Mobil ini langsung memberi pesan jelas. Ini bukan mobil kompromi. Desainnya tegas, futuristik, dan kelihatan percaya diri. Lampu LED full dengan signature haze, grillnya modern, dan proporsi bodi yang bikin orang noleh 2 kali. Bahkan, banyak yang bilang, kalau ditutup logonya, orang bakal nebak ini mobil Eropa. Dan disinilah efek kejut pertama muncul. Tanpa perlu banyak gimmick, mobil ini berhasil tampil percaya diri di jalan. Desainnya berani, garis bodinya tegas, lampunya tajam, dan aura mahal itu kerasa. Ini bukan desain aman, ini desain yang sengaja bilang, kami datang buat diperhitungkan. Ini bukan desain kompromi, ini desain yang berkata, kami percaya diri dengan apa yang kami tawarkan. Ketiga, interior di luar nalar harga. Masuk ke dalam kabin, dan disinilah kata penghancur pasar mulai masuk akal. Layar besar di depan pengemudi, head unit modern, material interior yang rapi, dan fitur kenyamanan yang terasa niat. Ini bukan interior yang dibuat asal ada, tapi benar-benar dirancang untuk pengalaman pengguna. Dan di titik ini, banyak orang mulai bertanya, ini beneran di harga segini? Tata letak modern, layar besar fungsional, material disusun rapi, tidak ada kesan dipaksa mewah. Yang ada adalah fungsi yang bekerja. Dan ini penting, karena konsumen sekarang lebih peka dari sebelumnya. Posisi duduk nyaman, kabin terasa lega, dan nuansanya jauh dari kesan mobil murah. Buat yang sering berkendara jauh, mobil ini terasa seperti naik kelas, tanpa harus bayar mahal. Mobil ini nggak kelihatan seperti mobil murah yang dipoles, tapi seperti mobil mahal yang harganya diturunin, dan ini yang bikin merek lama nggak bisa tidur nyenyak. Keempat, Peter. Ini yang bikin pasar panas. Sekarang kita masuk ke bagian paling sensitif, yaitu fitur. Mobil ini dibekali sistem keselamatan aktif, kamera 360 derajat, auto hold, electronic parking brake, hingga fitur pintar berbasis teknologi terbaru. Mobil ini tidak menjual fitur sebagai kemewahan, ia menjual fitur sebagai kebutuhan, disajikan bukan sebagai opsi mahal, tapi sebagai bagian dari pengalaman dasar. Yang menarik, fitur-fitur ini bukan dijadikan bonus mahal, tapi sudah menjadi bagian dari paket utama. Disinilah pasar mulai terasa berubah. Fitur-fitur yang biasanya jadi nilai jual mobil kelas atas, di sini justru sudah jadi standar. Inilah momen di mana kompetitor mulai kelihatan mahal. Dan di titik ini, pasar mulai terlihat timpang. Kelima, mesin dan performa. Realistis bukan gimmick. Soal mesin, mobil ini nggak cuma jualan gaya. Tenaganya cukup untuk harian, responsif di dalam kota, dan tetap nyaman dipakai santai. Mobil ini juga nggak sok jadi mobil sport, tapi performanya cukup, halus, dan masuk akal, dan nggak bikin capek di perjalanan jauh.
Ini bukan mobil buat pamer angka, ini mobil buat dipakai, dan itu justru yang bikin berbahaya di pasar. Mobil ini tidak datang dengan janji berlebihan, tapi apa yang ditawarkan cukup untuk kebutuhan nyata. Ini bukan mobil pamer spesifikasi, tapi mobil yang enak dipakai. Transmisinya halus, dan karakter mesinnya disesuaikan untuk penggunaan sehari-hari. Bukan mobil balap, tapi jelas bukan mobil yang terasa lemah. Mobil ini tidak mengejar sensasi, ia mengejar keseimbangan. Tenaganya cukup, responsnya ramah di lalu lintas kota, tidak berisik, tidak berlebihan, tapi tepat guna. Dan bagi banyak orang, ini justru lebih penting daripada angka besar. Keenam, kenyamanan berkendara. Untuk pemakaian harian, konsumsi bahan bakarnya tergolong efisien di kelasnya. Suspensinya cenderung nyaman, meredam jalanan tidak rata dengan baik, dan kabinnya cukup senyap. Bantingan rapi, posisi duduk nyaman. Mobil ini jelas dirancang untuk pengguna umum, bukan sekadar pamer teknologi. Mobil ini bukan cuma pengen kelihatan canggih, tapi nyaman dipakai sehari-hari. Ini bukan mobil yang hanya enak difoto, ini mobil yang enak dijalani. Dan ini penting, karena banyak mobil kelihatan keren di brosur, tapi biasa aja di jalan. Ketujuh, harga. Ini yang bikin pasar keringat dingin. Sekarang kita bicara fakta yang bikin pasar gemetar, yaitu harga. Dengan fitur, desain, dan teknologi seperti ini, harganya justru lebih rendah dari banyak kompetitor. Harga mobil ini bukan sekadar murah, tetapi logis. Dengan semua yang ditawarkan, harga mobil ini terlalu masuk akal untuk diabaikan. Dan disinilah, pasar mulai berubah. Karena konsumen sekarang nggak lagi nanya, mobil ini mereknya apa? Tapi, dengan uang segini, saya dapat apa? Dan saat harga terasa logis, konsumen mulai bertanya lebih jauh. Yang lain mahal karena apa? Disinilah tekanan pasar muncul, bukan dari iklan, tapi dari perbandingan. Disinilah istilah penghancur pasar benar-benar relevan. Karena mobil ini memaksa semua merek lain menjawab satu pertanyaan sulit. Kenapa mobil kami lebih mahal? Kedelapan, kekurangan, objektif, dan wajar. Tentu saja, mobil ini bukan tanpa catatan. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Brand image yang masih berkembang, adaptasi pengguna dengan sistem digital dan soal nilai jual kembali. Ini bukan kelemahan fatal, tapi bagian dari proses. Bukan masalah besar untuk semua orang, tapi penting untuk diketahui sebelum membeli. Kesimpulan, apakah layak disebut penghancur pasar? Jadi, apakah mobil ini pantas disebut penghancur pasar? Jawabannya, iya. Untuk alasan yang sangat jelas. Bukan karena sensasi, tapi karena value yang sulit ditandingi. Jika jawabannya mobil ini tidak menghancurkan siapapun, ia hanya menunjukkan alternatif. Dan alternatif yang kuat selalu membuat pasar bergerak. Kalau standar berubah, yang bertahan bukan yang paling lama, tapi yang paling siap. Mobil ini membuktikan satu hal penting. Pasar otomotif sedang berubah, dan konsumen sekarang punya lebih banyak pilihan cerdas. Mobil ini menunjukkan bahwa konsumen sekarang bisa mendapatkan lebih, tanpa harus membayar terlalu mahal. Dan di titik inilah, pasar otomotif tidak akan pernah sama lagi. Sekarang giliran kamu, apakah mobil seperti ini masa depan pasar otomotif? Atau kamu masih setia dengan pilihan lama? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, karena kita bakal terus bahas mobil secara jujur, logis, dan apa adanya.